Hai teman-teman, kali ini saya sedang membuat martabak manis lagi dengan takaran 250 gram. Supaya lebih mudah melipat gandakan resepnya jika teman-teman ingin membuat takaran yang lebih banyak. Dan hasilnya ini sama dengan yang dijual oleh abang-abang pedagang senior. Kenyal, lembut, dan rasanya enak sekali. Yang pertama, masukkan gula pasir 50 gram ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Garam dapur seujung sendok teh. Susu bubuk 1 sendok teh. Pewarna makanan warna kuning telur 2 tetes. Vanili cair secukupnya, dan ini bisa digantikan dengan vanili bubuk. Air 300 ml. Tuang ke dalam wadah dan sisakan sedikit. Dan sisanya ini kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh komponen di dalamnya ini bisa larut dengan baik. Tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Dan sekarang masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram. Dan masukkan secara bertahap ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh tepung terigu ini basah. Setelah itu kita akan tambahkan lagi tepung terigu yang masih sisa tadi. Kita masukkan aja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Karena tepungnya masih terasa keras, lalu saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian saya coba aduk lagi. Oke, saya tambahkan sedikit lagi airnya. Dan saya aduk-aduk lagi. Nah, ini agak terasa enak ya, agak terasa lembut ya. Kemudian saya putar-putar dulu. Kemudian baru diadon seperti ini. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan lakukan hal ini sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Memang perlu saya akui tindakan yang ini membutuhkan ekstra tenaga. Tujuan kita lakukan hal ini untuk membentuk gluten dari terigunya. Karena gluten ini nanti yang bertanggung jawab menjadi serat-serat dari martabaknya. Dan pada tahap ini salah satu hal yang paling krusial dalam membuat martabak. Karena kalau kita gagal pada tahap ini, sudah bisa dipastikan martabaknya pasti gagal. Oleh karena itu, perlu ketelatenan di dalam mengadon martabak ini. Dan setelah diaduk-aduk kira-kira 5-7 menit, adonannya seperti ini, sudah lembut namun masih kental. Lalu saya akan tambahkan air yang sisa tadi, semuanya saja. Jadi total air yang masuk 300 ml. Dan kita aduk-aduk lagi sampai adonan ini menjadi halus ya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Diaduk supaya adonannya ini tercampur dengan air yang barusan kita masukkan ya. Nah, ini ya, lebih lembut ya. Lalu adonan ini saya akan tutup dan diistirahatkan selama 2 jam. Dan setelah 2 jam, lalu saya akan masukkan pengembang. Cukup soda kue saja 1/4 sendok teh. Tetapi kalau masih ragu, boleh tambahkan baking powder 1/4 sendok teh juga ya. Larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk. Dan adonan ini sudah siap untuk dipanggang. Yuk kita ke dapur, panaskan loyang dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas seperti ini, kemudian
kita kecilkan kembali apinya. Asal nyala saja ya. Kucek-kucek adonan, lalu tuang ke dalam loyang. Kita tuang adonannya secukupnya saja. Lalu kita bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Dan untuk sekedar pemberitahuan saja, loyang saya ini ukuran 22-26 dan takaran adonan tadi hanya untuk sekali cetak saja. Oke, perhatikan martabaknya sudah mulai mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di sekitar pinggiran adonannya. Dan gelembung-gelembung ini lama-lama merambat masuk ke tengah. Perhatikan ya, ini pertanda adonannya bagus dan pengapiannya tepat. Jadi teman-teman, perhatikan teknik pengapiannya ya. Dan sekarang taburkan gula pasir di permukaan martabaknya dengan merata. Ini tergantung ya. Yang suka manis boleh banyak, yang nggak begitu suka manis ya boleh sedikit saja. Dan kecilkan kembali apinya. Kemudian martabaknya langsung ditutup dan jangan lupa beri celah uap panasnya. Dan setelah 2-3 menit kita akan coba lihat martabaknya apa sudah matang. Nah, ini udah hampir matang ya. Masih agak basah. Lalu kita tutup full. Kita tutup full saja dan tunggu kira-kira 30 detik. Dan kita lihat lagi. Nah, martabaknya sudah matang sempurna ya. Yang putih-putih itu gula yang sudah mencair ya. Itu yang membuat martabaknya menjadi lembab. Dan segera kita angkat martabaknya, taruh di atas telenan. Segera tutup selama 30 detik, kemudian dibuka, dan berikan margarin 2 sendok makan lebih di permukaan martabaknya. Namun karena ini untuk konsumsi pribadi, saya kasih tipis-tipis saja. Potong bagian tengah martabaknya, dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan crumble Oreo dan seres coklat ya. Berikan susu kental manis kalau suka. Kemudian kita lipat dan poles kembali bagian luar martabaknya dengan margarin. Dan ini dia martabaknya sudah jadi. Ini sangat lembut sekali. Nah, kita potong-potong sesuai dengan ukuran dan pola yang kita suka. Oke, ini dia martabaknya, kenyal, lembut, dan tidak mengeras. Saya coba cicipi. Wow, rasanya enak sekali. Rugi kalau tidak mencoba untuk membuatnya. Mantap. Demikianlah tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.